Allahumma a'tiq riqabana minan nar wa riqaba azwajina minan nar wa riqaba abaina. Fakta sejarah harus benar, tafsiran sejarah harus benar. Sekarang yang sedang kita bicarakan adalah fakta sejarah Wali Songo. Pertanyaannya, ada atau tidak? Ini yang menjadi polemik. Kalau ada, kita tafsirkan kemana? Karena ada selama ini Wali Songo ditafsirkan sejarahnya dengan tafsiran Hindu dan Buddha. Makanya antum bisa lihat di dalam bukunya, katanya Ahmad Mansur Suryanegara, halaman 10 Romawi. Bukan. Ya, sebentar. Maaf. Oke. Halaman 16 Romawi. Kata beliau, Wali Songo hanya didongengkan atas nama Islam, tapi isi ajaran tetap Hindu dan Buddha serta mistik. Saya ambil contoh. Bagaimana sekarang ketika muncul kisah Sunan Bonang, semua orang Jawa wabil khusus dan Indonesia secara umum, kalau sudah mendengar Wali Songo, pasti buah kolang-kaling jadi emas. Itu yang dia kenal. Padahal Masya Allah Pak, semua sarjana Belanda mengatakan Sunan Bonang adalah rajanya ilmu. Masya Allah. Dan kalimat ini bukan hanya isapan jempol. Kalimat ini bukan hanya sekedar pujian kosong tanpa fakta. Yang menjadi pembicara, waduh, HP ku ketinggalan di mobil. Ya, ada kitab tulisan Sunan Bonang asli, Masya Allah. Dan tulisan ini hanya beberapa lembar menyebabkan 3 sarjana Belanda mendapatkan gelar doktor. Diteliti. Dan setelah saya baca, ya yang saya pahamin kurang lebih 40-60% dari bahasa itu. Ya bahasa Kawi. Sayang HP saya ketinggalan. Saya download. Dan buku aslinya sedang proses perjalanan dari Belanda ke Indonesia. Karena kemarin saya sengajanya ke sana, alhamdulillah saya menemukan orang, kemudian kita hubungan WA, alhamdulillah dicarikan, bahasa Belanda ada, bahasa Inggris ada versi. Yang di dalam bahasa Belandanya disebut dengan Handboek van Bonang. Kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Latin Kawi dengan Primbon 1 Sunan Bonang, Primbon Bonang 1, Primbon Bonang 2. Yang lebih mengagetkan kita, ternyata hadirin sekalian, pemahaman Sunan Bonang sungguh sangat dalam tentang ahli sunnah wal jamaah. Kaget. Kalau antum baca fakta buku dari Handboek van Bonang, sulit untuk kita menceritakan tentang buah kolang-kaling, kita sandarkan kepada Sunan Bonang. Apalagi jalan di sungai tidak tenggelam. Terus kemudian tongkatnya ditancapkan ke tanah, dicabut keluar air, mata air yang segar. Gak main-main, bukan hanya keluar air,
kitabnya Brahmana yang dari India tenggelam di lautan, disedot keluar di situ. Yang lebih hebat lagi, kitabnya pun nggak basah. Coba bayangkan. Tuh. Ini fakta. Ya. Yang juga tidak kalah hebatnya, Pak, penguasaan Sunan Bonang terhadap kitab-kitab Arab sungguh sangat fasih. Makanya Profesor Dr. Drewes mengatakan penulis kitab ini adalah orang yang sangat fasih dan lancar bicara bahasa Arab, walaupun bukan ulama, minimal bukan orang biasa. Ya. Apalagi Pak, di dalam kerupak Ferrara yang ditemukan di Italia, itu isinya menyoal tentang ajaran Wali Songo dan kesesatan Ma'rifat Syekh Siti Jenar yang diputuskan pada Sarasehan. Sarasehan itu semacam muktamar yang dihadiri oleh wali-wali yang ketika itu adalah 8. Di sana kita temukan daftar pustakanya tidak main-main. Di antaranya adalah Raudhatut Thalibin karya Imam An-Nawawi. Dan yang lebih hebat lagi, rujukan untuk mengambil sunnah-sunnah Nabi, rata-rata mengambil Syarhus Sunnah karya Imam Al-Baghawi. Masya Allah. Jadi para wali itu sudah kenal kitab-kitab itu, Pak. Ya, kalau zaman dulu kan untuk cari kitab gitu kan susah. Di dalam Handbook Van Bonang dijelaskan, Sunan Bonang mentahdir, menjelaskan akar bid'ah itu ada 12. Masya Allah, Pak. Beliau menjelaskan tentang Mu'tazilah, Batiniyah. Masya Allah. Kaget antum. Yang selama ini kayaknya kesannya main wayang, main gong gitu. Iya kan? Yang lebih hebat lagi, di akhir daripada wejangan Sunan Bonang, di dalam kitab Handbook Van Bonang, beliau mengatakan mitronison sami-sami niro muslim. Karono siro-siro muslim sesamio, itu apa, tolong menolong, itu bahasa ini ya, tolong menolong anyegao bid'ah lan dolalah. Masya Allah. Jadi kita sesama muslim harus tolong menolong di dalam melarang bid'ah dan dolalah. Tag jelas. Nanti antum kalau mau anak kirimin lewat WA. Itu. Tapi nggak tahu bisa baca nggak? Ya. Karena bahasa kawinnya pertengahan. Saya itu membaca satu persatu itu karena harus mempelajari bahasa kawi satu persatu. Alhamdulillahnya Allah itu memang kadang memenangkan agama itu walaupun dengan penjahat termasuk orang kafir. Profesor Dr. Drewes memberikan satu syarah kalimat per kalimat bahasa kawi artinya ini. Satu-satu. Lo coba aja bayangkan hadirin sekalian, Syekh Maulana Malik Ibrahim yang diklaim sebagian ahli sejarah Indonesia, katanya Syekh Maulana Malik Ibrahim itu adalah berpaham Syiah. Saya katakan tidak. Itu hanya ingin menguatkan Syiah di Indonesia. Antum lihat di halaman ini Pak. Sebentar. Halaman 138. Di poin 10, Masya Allah, anglampahaken kajatmikan ing syariat lan agami tan angucap-ucap lawan qadariyah liyanono saking tan upayane. Paham nggak? Pasti nggak paham.
melaksanakan hukum dan amaliyah agama secara terang-terangan dan tidak berbincang-bincang dengan penganut qadariyah. Subhanallah. Jadi yang anti bid'ah itu bukan kita aja. Kemarin ketika saya umroh dan bedah buku di Jamiah Islam Madinah, dihadiri oleh mahasiswa S1, S2, S3, alhamdulillah. Habis itu ada yang minat disertasinya nanti tentang Wali Songo. Masya Allah, alhamdulillah. Dan salah satu kandidat doktor akan mengangkat tentang ajaran Wali Songo. Ini ada komunikasi terus, dan beliau minta keropak Ferrara. Saya fotokopikan, itu asli. Makanya saya bisa tegaskan Wali Songo itu ada otentik dengan dasar keropak Ferrara. Nah, saya tegaskan di tengah mereka ada yang kaget. Wali Songo terutama generasi awal adalah salafi. Loh, kaget. Salafi. Dalilnya, ayo kita lihat di buku. Masya Allah. Antum lihat halaman 342. Coba buka bukunya. Kalau nggak punya buku, buka kopiahnya. Ini sudah saya terjemahkan, artinya sudah saya ambil terjemahannya asli bahasa Sangsekerta Jawa Kawinya, tidak saya turunkan, ya. Jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan yang sesat dan kafir, karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi, besok jika telah mendekati akhir zaman, banyak para ulama dan orang soleh akan menjadi beku. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan, yang merongrong agama Islam. Banyak kata-katanya yang salah, sesat dan kufur. Mereka akan berbaur dan menjangkiti orang-orang mukmin. Tidaklah kekal dunia ini, maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan agama Islam ini. Sedikit yang sempurna, yang tetap dalam Islamnya. Banyak yang Islam lalu menjadi munafik, menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis. Dan ada yang menjadi sesat atau syirik, ada yang menjadi kufur dan kafir. Mas, kira-kira antum berani mengatakan Wali Songo sufi? Masya Allah. Kira-kira apalagi syariahnya? Dalam bidang syariah antum lihat lembaran berikutnya 343, bagaimana tingkah laku melaksanakan perintah Allah yang baik dan yang perlu yang terkecuali bagi semua orang, dari perbuatan lahiriah seperti sholat 5 waktu sehari semalam, puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat sesuai dengan kemampuan bagi yang punya uang. Kalau toh disimpan ataupun dipakai sebagai modal, harus dibayar zakatnya secara jujur, dan jangan diselewengkan. Jangan berdagang dengan alat-alat musik, sebab itu haram. Masya Allah. Masuk mas, ada wali main gamelan, ya. Jangan berdagang dengan alat-alat musik, sebab itu haram. Dan lakukan derma, sedekah, pergi haji, perang sabil, mandi dan mandi jinabat, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, menjauhi perbuatan-perbuatan mesum, pergi ke masjid dan ikut berkumpul dengan orang banyak untuk melaksanakan sholat Jumat. Wabah lagi mas. Berikut ini amalia yang harus dilaksanakan dan yang harus dihindari. Dari amar ma'ruf nahi mungkar, yang dihindari yaitu memakan makanan haram secara fisik maupun hasil dari perbuatan haram, minum minuman keras, berjudi, merampas hak orang lain, menyakiti hati orang lain, menipu, menghasut, mengingkari janji. Allahu Akbar. Yang hebat Pak,
Wali Songo memberikan pembatal keislaman 10. Subhanallah. Kayak sudah janjian sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal nggak pernah ketemu. Wali Songo itu hidup pada abad 14-15. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab abad berapa? 17 menjelang 18. Tapi Masya Allah Pak, persis. Ya beda ungkapan. Dan anehnya, kenapa mereka ini juga memberikan kriteria pembatal keislaman 10? Kalau antum baca Nawaqidul Islam ada berapa? Subhanallah. Yang pertama, kaya wong anembah braholo. Ini bahasa kawiknya. Ikut menyembah berhala. Atanapi milau ing pujiane wong kafir, mengikuti pepujian atau upacara keagamaan orang kafir. Yang ketiga, meluo ambabatan, ikut mengeluarkan sesajen. Terus kemudian merendahkan wahyu Allah, baik dengan menyangkal kebenaran maupun keberadaannya. Misalnya menganggap bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu bukan wahyu Allah, menyelewengkan dalil Allah, atau memakai kebenaran kalamullah. Masya Allah. Nih, cocok untuk 212 kemarin. Yeah. 1, 2, 3, 4. Mas saya tanya, kira-kira keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, memaki Allah dan Rasulnya, Rasul utusan Allah, atau memaki malaikat. InsyaAllah. Menghalalkan yang keenam, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sebagaimana yang dibicarakan dalam 4 madhab. Nampaknya para wali ini penguasaan terhadap madhab sangat detail. Selalu kalau bicara fikih, mereka sangat disiplin dalam bermadhab. Dan yang ketujuh, menganggap sunnah hal yang wajib, menganggap wajib hal yang sunnah, dalam pandangan Wali Songo adalah pembatal keislaman. Yang ke-8, mengaku sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad. Hal ini termasuk meyakini atau bahkan mengikuti orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau, yaitu Rasulullah, atau mengaku bahwa sabda nabi itu miliknya. Semua perbuatan itu membawa kepada kekafiran. Yang 9, menuduh kafir terhadap saudaranya yang muslim, sementara itu tidak terbukti, akan menanggung dosa fitnah, menjadi kafir sendiri. Subhanallah. Man qala li akhihi ya kafir, apa kata Rasulullah? Faqad ba'a biha ahaduhuma. Nomor 10, senang apabila dikatakan kafir, dianggap kafir, atau berpikir sebagai orang kafir, atau membantu semua perbuatan orang kafir. Antum coba nanti ambil Nawaqidul Islam milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, samakan. Terus yang lebih hebat Pak, setelah itu Wali Songo membuat satu kriteria perbuatan dan ucapan yang bisa menjadi kafir, 44 poin. Di antaranya, jika ada seorang muslim yang sayang kepada orang kafir atau berpikir menjadi orang kafir, ikut tingkah laku orang kafir dan membantu semua perbuatan kafir, maka orang itu menjadi kafir. Itu sampai 40 Pak.